Dari RSAT mana? Baik, kembali ke lab. Selamat malam Pak Yuli Eko Sarwono. Apa kabarnya nih Pak? Baik, baik. Subhanallah, luar biasa, dari Purworejo jalan kaki ke sini. Dikoling sama tim kreatif Bukan Permata ya Pak? Iya Pak. Luar biasa, terima kasih. Memang bintang tamu di Bukan Permata nggak sembarangan, harus punya selling point dan education yang sangat luar biasa, inspiring for the audience semua orang. Kembali ke lab. Sorry ya, I cannot speak English ya. Alright. Untuk Mr. Wan atau Pak Eko, Wan itu Eko. By the way, atau bahasa Belandanya itu peraten. Ormas kopen bubur panas kok. Seragam Bapak ini sangat menarik sekali nih. Ada bentuk-bentuk bangun ruang. Ini siapa yang rancang Pak? Apa setiap ngajar Bapak pakai seragam seperti ini? Seragam ini adalah seragam kebanggaan saya. Seperti juga TNI itu punya kebanggaan pistol dan tembak ya. Kalau kami sebagai pendidik itu ya senjatanya ada alat peraga supaya menghantarkan ilmu kepada siswa itu. Dengan media itu siswa akan lebih jelas Pak. Wow. Jadi menangkap daya ingat dengan cara dia melihat sesuatu yang mungkin mudah diingat. Betul, luar biasa. Ya. Next, silakan monggo. Enggak, yang merancang ini saya, yang jahit istri saya. Ada fungsinya nggak Pak? Kemudian fungsinya ini di samping matematika itu karena wajah saya itu adalah seram. Bapak nggak usah jujur gitu, Bapak semuanya jujur. Terus saya diterima oleh siswa di hatinya. Makanya kami itu di samping mendidik tapi juga menghibur siswa agar wajah saya yang kurang mendukung untuk jadi pendidik ini itu jangan diomongin akan menjadikan siswa itu lupa akan wajah saya tapi dia haus akan ilmu saya. Wis, gitu. Bentar ya, anak-anak bentar ya. Ini udah nggak sabar ingin nanya, karena mereka tuh nilai matematika 3. Tahu sih, kamu masih mending 3, 1 aja saya untung. Memang dari namanya matematika atau mati-matian, artinya mikirnya itu kalau memang belum tahu rumusnya itu memang susah. Tapi kalau udah tahu rumusnya, kasih persoalan seperti apa, gampang. Dan jangan lupa rajin pangkal pandai. Kamu tidak bisa menjawab persoalan kalau kamu nggak rajin belajar. Ya Pak Eko, saya dengar selain berprofesi sebagai guru, Pak Eko juga berprofesi sebagai penjual bakso keliling untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memberi peralatan untuk mengajar. Benar nggak? Betul. Jadi saya ini adalah guru yang laju dari Magelang Purworejo, memakan biaya paling tidak 1/4 dari gaji. Istri saya itu setorannya belanja itu selalu naik, maka gaji saya itu kurang Pak. Jadi kami harus untuk mensejahterakan istri saya yang saya cintai dan mencukupi anak-anak. Saya cintai. Saya harus berjualan bakso. Mengapa jualan bakso? Karena keinginan saya itu berjualan pesawat terbang, tapi kan modalnya terlalu banyak. Jadi saya jualan bakso aja Pak. Di sini ngobrol sama tiang listrik. Kemudian dari jualan bakso ini saya kadang banyak omsetnya untuk permintaan dan sebagainya. Ternyata dari hasil bakso ini bisa untuk sebagian kecil lah untuk mendukung pendidikan atau menghidupi pendidikan. Jadi saya yang wajahnya kurang bagus ini kami bisa menghidupi pendidikan walaupun sebagian kecil Pak. Wah. Bukan hanya Bapak yang jual bakso, saya walaupun dia juga jual bakso Pak ya, sama-sama Pak ya. Alhamdulillah. Bakso saya urat Pak. Wah, bakso urat Pak. Ya kok dicontohin di sini.
balik ke laptop. Ada yang keliru di muka saya. Makasih. Maaf Pak. Untuk Pak Eko lagi nih. Bentar untuk anak-anakku yang paling cakep-cakep dulu ya, maaf ya. Om Joko dulu mirip. Karena itu sering makan mentah itu berubah. Siapa? Walang itu talk about mengasah bakat sesuai dengan tema tadi yang saya sebut. Kabarnya Bapak selalu mencari metode menarik dalam mengajar matematika. Sampai-sampai motor Bapak pernah dibawa masuk ke kelas. Emang buat A? Monggo Pak. Ini. Kami sering membuat metode yang tidak. Kemudian untuk mempraktekkan kehidupan sehari-hari tentang matematika, daripada saya pusing-pusing membawa jangka menggambar di papan tulis, lebih baik kita memasukkan sepeda motor. Kemudian dari anak itu menyelidiki tentang unsur-unsur lingkaran. Setelah itu selesai, kemudian soal itu kita tulis di dalam balon-balon seperti ini. Dor. Dari balon-balon ini akan keluar soal tentang lingkaran itu. Jadi siswa itu setelah mengadakan observasi penyelidikan tentang barang yang konkret, kemudian anak mengerjakan soal, tapi menyambut soal itu dengan tertawa karena tar gitu tadi. Pak Eko, katanya Bapak membawa beberapa alat peraga untuk mengajar matematika di sini. Mungkin bisa diperagakan? Monggo duduk aja. Oh ya, monggo silakan. Untuk ketapel ini ya, ini kalau bahasa Jawanya kelintengan. Ini kalau biasanya kan untuk mangga, tapi kadang-kadang untuk jangan ngajarin anak-anak guru matematika ngajarin ngambil mangga kelintengan. Nah, ya pokoknya untuk nyeplet lah. Nah, ini ternyata anak-anak kalau disajikan dengan sudut seperti ini, dengan gambar di papan tulis ini, anak sudah stres. Tapi setelah dengan ketapel ini yang di sini dianggap sudut pelurusnya, ini ada sebagian sudut, maka bagian ini berapa? Nah, kompetensi dasarnya ini adalah menghitung sudut pelurus Pak. Kalau ini 30, sini pasti 180 kurangi 30, jadi 150. Jadi maka ketapel ini akan mendukung anak, dia ingat akan kehidupan masa kecilnya, tapi setelah dikeloskan dengan ini, dia akan senang Pak. Jadi mengerjakan soal ini dia akan senang. Karena apa? Terhibur dengan barang ini Pak. Pinter ya. Terus apa lagi Pak? Monggo. Terus untuk lingkaran ini juga bisa setelah anak itu menghitung tentang panjang daripada sebagian busur ini, ini bisa dipraktekkan seperti ini. Nah, ya. Luar biasa ya. Lagi Pak, ini apa nih maksudnya ya kalau yang ini? Kalau tadi ini kan kalau sudut, kalau ini apa ini lingkaran Bapak? Ini menghitung keliling lingkaran Pak ya, keliling lingkaran. Tapi nanti setelah ini terpotong dalam dalam tunas, ini siswa hanya menghitung sebagian kecil ini Pak, jadi bagian sininya. Tapi kalau ini tidak dipraktekkan, berapa panjang busur sini sampai sini, pasti mereka itu akan ngitung yang sini Pak gitu. Tapi setelah ada barang ini nanti dilepas, dipotong, nanti mesti anak akan kelihatan, oh yang dihitung ini, tidak gini. Ini sering terjadi di etalan seperti itu Pak. Luar biasa. Kemudian ini adalah permen ya, permen 500-an rupiah, di sini ada permennya. Ini ternyata di pendidikan anak-anak SMP, persamaan garis lurus ini adalah menjadi materi yang amat sulit. Nah, dengan barang ini, bungkus barang permen bekas ini, ternyata di sini adalah sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Nah, kemiringan garis ini dan kemiringan garis ini berbeda. Kalau gelengnya itu ke kiri, maka gradiennya akan negatif. Kalau ke kanan akan positif. Nah,
hasil karya siswa sekolah pendidikan ini bisa dipamerkan memakai media seperti ini, dan dari beberapa hasil-hasil itu bisa dipamerkan tiap kelas antar kelas, dan bahkan kami punya alat peraga ini ribuan. Kami menuju ingin mendapat penghargaan muri, Pak. Jadi kita mengumpulkan ini, dan kami sering mengadakan pameran antar kelas. Kalau ada event-event orang tua datang mengambil rapot, kita menggelar pameran tiap kelas. Oke, baik Pak, ini yang diajarin itu murid-murid kelas berapa ini Pak? Saya ngajar kelas 8, kelas 7, kelas 3, Luar kelas biasa. 9. Sekarang waktunya instant the quiz. Oke, silakan. Oke, passwordnya bom cabai sambal tabur. Passwordnya. Pertama di Indonesia. Oke, ulangi lagi mungkin biar lebih jelas lagi. Silakan. Ulang ya. Bom cabai sambal tabur. Pertama di Indonesia. Oke, gimana? Oke, Iya. ini dari siapa? Dari Agi. Siapa? Agi. Di mana Mas? Dia banget. Hah? Dia berarti. Mas Yang ngeri mas. jelas Mas, gimana? Enggak jelas. Aja. Jangan terlalu deket ke ini. Ya, Nangkap. tolong suara baskomnya dikecilin dikit biar nggak menang mau. Ya mas, dari mana mas? Oke, langsung aja pertanyaannya. Oke, langsung pertanyaannya ya. Apakah tema bukan empat mata malam ini? A. Bekasi. Oke. A. Mengasah pisau, B. mengasah bibir, C. mengasah bakat, Atau D. mengasah gigi. Nanti, saya terbatas. Gimana? Jawabannya apa Ya. mas? C. Mengasah bakat. Betul. Anda mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Bon Cabai Sambal Tabur. Pedasnya berasa. Wow. Bisa, jangan kemana-mana, tetap di tempat. Kita bersama